Pernahkah Anda mengkonsumsi salah satu produk ini? Margarin Royal Palmia, minyak goreng Dimoli, atau minyak goreng minyak kita? Tahukah Anda bahwa ketiga merek ini memiliki satu kesamaan? Mereka merupakan produk hilirisasi dari CPO sawit yang diproduksi oleh PT Salim Infomas Pratama. PT Salim Infomas Pratama adalah salah satu perusahaan terbesar di industri olahan minyak kelapa sawit yang menguasai bisnis dari hulu hingga hilir. Pemiliknya, Anthony Salim, juga memiliki bisnis produk Indofood dan menempati peringkat kelima orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih 7,5 miliar US dollar atau 117,3 triliun rupiah. Keberhasilan PT Salim tentu tak lepas dari pengelolaan perkebunan sawitnya yang tersebar luas di Indonesia. Salah satu perkebunan PT Salim Infomas Pratama berada di Rokan Hilir dengan luas total lebih dari 19.736 hektar. Meskipun memberikan ruang penyediaan pekerjaan, namun kemiskinan masih menjadi masalah serius di wilayah ini. Angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 7,18% atau sekitar 51,97 ribu jiwa, dengan kondisi kemiskinan ekstrim mencapai 2,06% atau sekitar 15.160 jiwa. Pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. 5 tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset. Mengapa? Ini terkait dengan kemiskinan, ini terkait dengan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di pedesaan dan di lingkungan sekitar hutan. Termasuk redistribusi aset ini juga menjadi jawaban bagi banyaknya terjadi sengketa agraria. Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir Al-Masri yang memperjuangkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat FPKM sawit plasma sebesar 20% dari total lahan HGU PT Salim Infomas Pratama. Sayangnya, perjuangan ini belum membuahkan hasil selama lebih dari 20 tahun karena adanya ketidakjelasan regulasi terkait FPKM antara beberapa instansi pemerintah. Kalau di Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa 20% itu dari pelepasan dan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Nah, bagaimana dengan Kementerian ATR BPN? Kementerian ATR BPN pun menggunakan kata memfasilitasi pembangunan kebun. Jadi kalau kehutanan memfasilitasi, ulangi, perkebunan memfasilitasi, kalau kehutanan menyediakan, BPN pun memfasilitasi. Namun caranya mereka berbeda. Kalau kehutanan caranya, ulangi, kalau perkebunan caranya 20% hitungannya adalah dari IUP atau IUP, B, kalau dari kehutanan yang dilepaskan dan yang diusahakan, kalau Kementerian Agraria 20% dari permohonan hak guna usaha. Kebayang nggak sih untuk mengeksekusi hal ini, sedangkan pengaturannya sendiri sangat berbeda. Meski demikian, salah satu acuan paling kuat terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang mengatur salah satu objek reforma agraria, yaitu
tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan haknya. Pada tahun 2023, izin HGU PT Salim Infomas Pratama akan habis, dan salah satu persyaratan perpanjangan HGU adalah pelaksanaan fasilitasi pembangunan yang belum terlaksana. Dalam hal ini, peran aparatur pemerintah, terutama Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat itu sudah terlaksana sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan HGU. Perpanjangan HGU kerap menjadi titik kritis. Tentu, kita tidak ingin permasalahan ini berujung serupa dengan beberapa kasus yang lain. Seperti yang dilakukan Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra, saat perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari. Andi Putra terbukti menerima suap 500 juta rupiah dari total 1,5 miliar rupiah yang dijanjikan PT Adimulia Agrolestari guna memuluskan perpanjangan HGU yang bermasalah. Atas hal tersebut, Andi Putra divonis penjara 5 tahun 7 bulan serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Riau M. Syahrir diduga juga meminta uang 3,5 miliar rupiah ke petinggi PT Adimulia Agrolestari. Perjuangan Al-Masri atas hak masyarakat di Rokan Hilir agar mendapatkan akses terhadap kepemilikan lahan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi perlu didukung dengan tekad dan kesadaran dari berbagai pihak, mulai dari pemerintahan Rokan Hilir, terutama Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, pemerintah pusat, termasuk kita. Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Hidup masyarakat!